Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Anjani Putri Pangestu. Di sini saya dan teman saya yang bernama Lutfi Trianisa akan menjelaskan atau menerangkan tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Nah, untuk sejarah pramuka dunia akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Lutfi Trianisa. Sejarah kepramukaan dunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau bisa disebut dengan Anak Serigala, dengan buku The Jungle Books karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rover to Success atau bisa diartikan dengan mengembara menuju ke pantai bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus menggayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Dan pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia pertama di Olympia Hall, tepatnya di London. Beliau juga mengundang pramuka dari 27 negara. Pada saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Pramuka sedunia atau bisa disebut dengan Chief Scout of the World. Dan Jambore kedua terselenggarakan pada tahun 1924 bertempatan di London, Copenhagen, Denmark. Dan Jambore ketiga dilaksanakan pada tahun 1929 di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Dan Jambore keempat diselenggarakan pada tahun 1933 di Gödöllő, Budapest, Hungaria, dan seterusnya. Pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksanakan pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Kingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Heathwell Park. Pada tahun 1920, dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958, biro kepramukaan di seluruh dunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, biro kepramukaan seluruh dunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss sejak tahun 1920 sampai 19 kepala biro kepramukaan sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin di Inggris.
Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Oke, jadi di sini saya Anjani Putri Pangestu yang akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia ialah Sultan Hamengkubuwono IX yang bernamakan asli Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 2 Oktober 1988 di Washington DC. Sekutu yang dikenal di Indonesia dikenal dengan nama kepramukaan. Buku ini dikembangkan oleh beliau atau Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Brownsea ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Pada tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Memperhatikan keadaan yang demikian, dengan para tokoh kepanduan saat itu serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 11 MPRS tahun 1960, Presiden Soekarno selaku mendataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tinggal bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.